Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang struktur modal analisis EBIT TPS. Nah, di bagian pendahuluan ini kita akan menjelaskan rumusan masalah yang bisa dijawab dari presentasi ini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan struktur modal dan bagaimana pengaruhnya terhadap keputusan pembiayaan perusahaan. Lalu yang kedua adalah bagaimana analisis EBIT EPS digunakan untuk menilai dampak dari utang dan penerbitan saham baru terhadap laba per saham. Yang ketiga adalah bagaimana cara menghitung titik indiferensia untuk memilih antara utang dan penerbitan saham baru terhadap struktur modal. Nah, ini di studi pustaka ada struktur modal, analisis EBIT, EPS, titik indiferensia, leverage finansial, dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Pengaruh struktur modal dan analisis EBIT, EPS. Struktur modal yang melibatkan utang dan ekuitas mempengaruhi EPS. Penggunaan utang dapat meningkatkan EPS jika EBIT tinggi, tetapi jika EBIT rendah biaya bunga justru menurunkan EPS dan sebaliknya. Titik indiferensia adalah EBIT di mana EPS dari dua struktur modal, pembiayaan dengan utang dan saham baru itu nilainya sama. Rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah dalam kurung EBIT min I dikali 1 dikali dalam kurung 1 min T min PD dibagi S1 sama dengan dalam kurung EBIT min 1 dikali 1 min T min PD dibagi S2 ya. Untuk penjelasan EBIT, TI, PD, S1 dan S2 bisa dilihat di dalam penjelasan di slide ya. Lalu studi kasus 1, ini ada PT Kokodivo ya, mempertimbangkan investasi baru menelan biaya 500 juta namun bisa meningkatkan pendapatan EBIT dari 200 juta menjadi 300 juta dengan dua alternatif. Yang pertama adalah menjual saham 500 saham biasa seharga 1 juta per lembar saham atau menerbitkan obligasi 500 juta dengan tingkat bunga 8,5% per tahun. Nah, bisa dilihat dari penjelasan tambahannya ya. Jika menerbitkan saham baru, maka akan menambah saham yang beredar ya menjadi 2000 ya. Sebaliknya jika menerbitkan utang baru, maka akan menambah utang jangka panjang dengan tingkat bunga suku bunga 8,5% gitu ya, sebanyak 500 juta. Nah, pertanyaannya, berapa EPS perusahaan jika EBIT yang dihasilkan sebesar 300 juta? Lalu berapa EBIT perusahaan agar berada di titik indiferensia? Nah, ini adalah studi kasus jawabannya. Studi kasus 2 ini adalah jawaban dari studi kasus pertama tadi. Kita jawab dengan tabel ya. Nah, ini yang pertama di paling kiri ya, itu adalah struktur pemodalan yang ada. Lalu yang tengah adalah dengan pembiayaan saham biasa yang baru. Dan yang paling kanan adalah dengan pembiayaan utang baru. Nah, EBIT-nya ya dari 200 juta menjadi 300 juta dan menjadi 300 juta. Beban bunganya ya 40 juta ini menjadi yang utang baru menjadi 82 juta 500 gitu ya. EBT-nya 160 juta, 260 juta dan 217 juta 500. Pajak 22%, 35 juta 200, 57 juta 200 dan 47 juta 850 ribu. EAT-nya adalah 124 juta 800, 202 juta 800 dan 169 juta 650 ribu. Dividen saham preferennya 0 semuanya ya gitu. Laba pemegang saham itu sama dengan EAT ya. Jumlah saham beredar 1.500 dan yang menerbitkan saham baru ya, sahamnya bertambah menjadi 2.000 lembar saham dan 1.500. EPS-nya 83.200, 101.400 dan 113.100. Jadi jika dilihat dari tabel ini, maka dengan EBIT 300 juta, maka pembiayaan dengan utang baru tingkat EPS-nya lebih tinggi yaitu 113.100 gitu ya. Nah, lalu berapa titik indiferensianya gitu ya? Jika kita masukkan ke rumus-rumus tadi, maka didapatkan bahwa titik indiferen poinnya itu di angka 210 juta. Nah, ini bisa kita lihat di tabel ya, tabelnya bahwa itu titik indiferen itu titik pertemuan ya antara utang yang saham. Titik pertemuan itu utang sama saham itu di titik indiferen 210 juta, maka EPS-nya sama gitu ya. Nah,
Kita jelaskan tabel di atas itu apa gitu ya, bagaimana cara membacanya gitu ya. Berdasarkan gambar grafik di atas, terlihat bahwa titik indiferen antara saham biasa dan hutang sebagai alternatif tambahan pendanaan terletak pada EBIT sebesar 210 juta. Apabila besarnya EBIT di bawah titik tersebut, maka alternatif saham biasa akan mempunyai EPS yang lebih besar. Sedangkan apabila EBIT di atas titik tersebut, maka alternatif hutang akan menghasilkan EPS yang lebih besar. Seperti tadi contoh ya, dengan EBIT 300 juta, maka penerbitan obligasi atau utang baru itu memiliki EPS yang lebih tinggi. Nah, coba kita uji ya, titik indiferen tadi di tabel ya. Di tabel, maka nanti jika EBIT-nya kita masukkan semua 210 juta, maka nanti EPS-nya akan sama tuh, di angka 66.300 gitu ya. Penutup ya, ini kesimpulan. Jadi struktur modal dapat mempengaruhi EPS perusahaan. Penggunaan utang dapat meningkatkan EPS jika EBIT cukup besar. Sedangkan penerbitan saham baru dapat menurunkan EPS karena laba harus dibagi lebih banyak. Analisis EBIT EPS membantu perusahaan dalam mengevaluasi pilihan antara utang dan ekuitas. Titik indiferensi ya digunakan untuk mengetahui tingkat EBIT di mana tidak ada perbedaan antara kedua alternatif pembiayaan. Saran, perusahaan sebaiknya melakukan analisis EBIT EPS secara berkala untuk menentukan struktur modal yang optimal. Titik indiferensia dapat digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan memilih pembiayaan yang memberikan keuntungan maksimal tanpa meningkatkan resiko secara berlebihan. Terima kasih.